Perkenalkan, nama aku Pria Rahmadini dengan NPM F1F024034. Aku dari Prodi S1 Statistika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Pria dengan NPM F1F024006. Aku dari program studi S1 Statistika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Karolin Pratita dengan NPM S1F024060. Aku dari program studi S1 Statistika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Perkenalkan, nama saya Fatir Al-Fajar dengan NPM F1F024032 dari Prodi S1 Statistika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Perkenalkan, nama saya Fatir Al-Fajar dengan NPM F1F024032 dari Prodi S1 Statistika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Sebenarnya masih bingung, kenapa sih kita harus bayar pajak tepat waktu? Memangnya kalau terlambat ada bedanya? Wah, bedanya cukup besar, Lin. Kalau kita terlambat, kita bisa kena denda. Dan kalau kebiasaan, kita bisa kena sanksi lainnya juga. Kalau aku sih selalu berusaha tepat waktu ya, biar nantinya nggak repot. Banget, aku dulu ngerasa bayar pajak itu juga sulit. Tapi ternyata setelah belajar lebih dalam, bayar pajak itu penting banget buat negara. Apalagi kalau kita bayar yang tepat waktu. Sekarang aku sendiri jadi lebih disiplin bayar. Serius, tapi uang pajak itu dipakai buat apa aja sih? Hai semuanya, dengar-dengar kalian lagi bahas pajak ya? Aku bisa bantu jelasin kalau mau. Pas banget nih, Alin penasaran. Bah, coba tolong jelasin dong. Gini Lin, pajak yang kita bayarkan itu bisa dipakai untuk banyak hal, mulai dari pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan layanan publik lainnya. Dan kalau semua wajib pajak disiplin bayar tepat waktu, pemerintah akan lebih cepat menyalurkan anggarannya. Oh, jadi sebenarnya selama ini yang menikmati adalah kita semua ya? Tepat sekali. Kalau semuanya lancar, masyarakat akan lebih cepat merasakan manfaatnya, mulai dari jalanan yang lebih baik dan fasilitas umum yang lebih layak. Sudah merasakannya, Lid. Dari sudut pandang usaha, bayar pajak tepat waktu itu bikin kita punya catatan baik. Jadi bisa akses kita untuk permodalan atau pinjaman ke bank. Benar, aku juga dengar kantor pajak sekarang buka sistem online yang bikin proses pembayaran jauh lebih mudah. Jadi nggak ada alasan lagi kan buat telat bayar pajak. Betul, sekarang udah ada e-filing dan e-billing. Hanya perlu login dari HP, isi data, dan bayar deh. Nggak perlu ribet-ribet lagi ke kantor pajak. Wah, praktis banget ya sekarang. Jadi dengan bayar pajak tepat waktu itu kita ikut berkontribusi untuk masa depan bangsa kita. Setuju, dan dengan tepat waktu kita pun lebih tenang, nggak dikejar-kejar denda ataupun sanksi. Kalau gitu, aku makin semangat bayar pajak tepat waktu. Kalau perlu, aku bakal ajak teman-teman usaha aku juga. Mantap! Semoga setelah ini banyak yang sadar ya betapa pentingnya membayar pajak. Jangan lupa membayar pajak tepat waktu untuk membantu negara dan nikmati hasilnya. Wah, terima kasih penjelasannya Mbak. Sekarang aku jadi lebih paham dan ternyata bayar pajak tepat waktu itu keren juga. Pengertian pajak. Sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 23, bahwa pajak merupakan kontribusi wajib rakyat kepada negara, baik orang pribadi maupun badan hukum atau warga negara terhadap negara, dengan tidak mendapatkan imbalan atau kontraprestasi langsung, dan digunakan untuk kepentingan negara serta untuk kemakmuran rakyat. Pajak yang berhasil dikumpulkan oleh pemerintah akan dijadikan sebagai salah satu sumber dana untuk membiayai pembangunan dan sumber investasi. Dengan demikian, jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. Landasan hukum tentang pajak, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 ini dilandasi falsafah Pancasila
dan Undang-Undang Dasar 1945, yang di dalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan dan merupakan sarana peran serta rakyat dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengatur bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Pada tahun 2020, pandemi COVID-19 memberikan tekanan yang cukup dalam terhadap perekonomian global maupun domestik sebagai dampak dari pembatasan sosial. Kebijakan pembatasan sosial dan pemberian insentif membuat kinerja penerimaan perpajakan pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 16,9%. Upaya sistematis dan konsisten yang dilakukan oleh pemerintah, baik dalam penanganan pandemi COVID-19 maupun pemulihan ekonomi nasional, membuahkan hasil yang positif secara bertahap. Sehingga pada tahun 2021, kinerja penerimaan perpajakan mampu rebound dan tumbuh positif sebesar 20,4%. Nah, selanjutnya penerimaan perpajakan dalam APBN tahun anggaran 2024 ditargetkan mencapai Rp2.309.900.000 atau tumbuh 9% dari outlook tahun 2023 dengan memperhitungkan berbagai faktor yang akan mendukung nih, seperti proyeksi perekonomian domestik, tingkat kepatuhan dalam integrasi teknologi sistem perpajakan, perluasan sistem pajak melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, serta dengan kita ikut serta nih join program, lalu pemanfaatan data dan penegakan hukum. Berdasarkan data APBN atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan penerimaan negara hingga Juli 2024 telah mencapai Rp1.545,4 triliun atau 55,1% dari target anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Namun, terdapat kontraksi sebesar 4,3% dibandingkan tahun lalu. Berdasarkan data tersebut, Menko mengungkapkan bahwa total penerimaan pajak hingga Juli 2024 mencapai Rp1.045,32 triliun atau setara 52,56% dari target APBN. Tren itu menunjukkan kinerja penerimaan negara lebih baik dan mencatat pertumbuhan positif dari relasi sebelumnya. Manfaat membayar pajak. Dengan membayar pajak, ada berbagai manfaat yang dapat kita rasakan. Misalnya, mulai dari fasilitas pendidikan yang lebih baik, fasilitas kesehatan yang lebih memadai, fasilitas transportasi publik yang lebih nyaman, dan fasilitas umum serta infrastruktur yang lebih maju. Ingat, pajak adalah kontribusi kita untuk pembangunan negara. Mari biasakan wajib pajak tepat waktu. Paham?